Halo semuanya, welcome to In Between Podcast. Bersama gue, Salma Hairunisa. Kali ini gue kedatangan teman-teman gue nih. Nih, boleh kenalan dulu. Halo semuanya, nama gue Aji. Halo Aji. Oke, halo semuanya, gue Devo. By the way, kita itu teman-teman SMA-nya sama. Jadi di sini kita bakal ngobrol random tentang hidup di umur 20-an nih. Yang kadang tuh seru, terus juga kadang capek ya teman-teman. Tapi ya gimana, jalanin aja gak sih, ya kan? Tuh. Oke. Nah dulu tuh kita waktu SMA kita tuh yakin banget ya hidup kita tuh bakal sesuai rencana gitu kan. Terus ada yang mau jadi apa kan? Diplomat, terus juga Dokter, ya gitu. cita-cita semua orang ya. Padahal Iya, gue betul. IPS sih, by the way, kenapa gue jawab dokter? Iya. Ya udah, gigi lu cocok. Nah jadi di episode In Between kali ini tuh ya kita mau ngobrolin tentang cita-cita, realita, dan gimana hidup ternyata tuh suka punya rencana lain ya. Dulu tuh waktu SMA kalian tuh sebenarnya tadi kan Anan pengen jadi diplomat ya. Ini kenapa sih terus Depo pengen jadi Let's say dokter. Oke. Dokter tapi masuk IPS. Oke. Kenapa sih dulu kalian tuh pengen jadi itu? Oke, sebenarnya tadi Asbun aja teman-teman bilang dokter karena sebenarnya kita IPS ya. Yes. Kayak dokter nggak di rumpun Anak kita. sosial. Ya. Tapi mungkin bisa dibilang ya, kayak gua tuh SMA lumayan apa ya, lagi mencari teman-teman. Lagi kayak pengennya apa gitu. Jadi gue pas ditanya dulu suka dan mau jadi apa, itu bingung. Karena gue belum menemukan sebenarnya gue mau apa. Gitu. Masih Jadi kayak meraba-raba memang gitu ya? mencari aja gitu loh. Dan sebenarnya gue di IPS juga gue ada kayak gue bener gak sih di IPS gitu. Bener. Bener teman-teman. Iya. Tapi kayak gimana ya? Karena mungkin dalam proses mencari jati diri itu kan, jadi banyak tuh akhirnya yang dicari tahu, yang dipelajarin. Dan mungkin kalau misalnya ditanya ekspektasinya apa waktu SMA, gue lebih kayak gue berpikir kalau misalkan SMA itu kayak memang waktunya untuk kita nyari apa yang kita suka gitu loh. Dan ketika sekarang di perkuliahan gue jadi lumayan generalis gitu. Jadi kayak gue bisa ngelakuin lumayan banyak hal dan yang memang nggak specifically kayak mendalam spesialisasi dan lain kayak gitu ya. Cuman itu karena SMA tuh gue ya udah nyari aja gitu sih. Kalau gue, mungkin teman-teman gue juga tahu, kalau sebenarnya dari SMA emang gue into politik banget. Matkul apa ya, mata pelajaran PPKN, begitu-begitu, sejarah, sosiologi gue emang. Kayak yang kalau Iya, dari dulu. dulu Itu dia gue. Jujur. Itu buku. Lu tuh adalah buku. Iya. Emang dari dulu Gue pengen cerita tentang lu. Nah, jadi Anan ini, by the way, ini fakta tentang Anan ya. Dulu tuh Anan yang bisa sampai kayak apa? Di sini di buku halaman ini di paragraf ke ini itu dia ngejelasin sampai spesifik itu, makanya gue nyebut dia buku. Lanjut. ya soalnya dari kecil emang udah dikasih buku sama bokap nyokap. Nah, mulai kayaknya diplomat itu dari sebenarnya itu dari kecil sih. Gara-gara gue ngeliat dulu tuh ada namanya Martin Natalegawa. Dia ganteng. Itu awalnya tuh karena ganteng pakai jas terus, jadi gue pengen jadi diplomat. Dan ketika di SMA sebenarnya juga sama, gue mencoba untuk menjadi banyak hal, dari mulai mencoba musik, tapi juga gue fotografi juga. Sampai sekarang sih sebenarnya gue jadi fotografer juga buat nyari duit. Tapi kalau ditanya dari SMA pengen jadi apa? Pengen jadi diplomat. Dan sekarang sekarang realitanya tuh kayak gimana? Karena kebetulan secara jurusan gue masih berhubungan. Gue anak HI, tapi sayang pengalaman kerja gue itu belum ada yang ngarah ke proses negosiasi kayak ke arah Kementerian Luar Negeri. Itu gue belum ada. Gue magang tuh jadi policy analis. Terakhir tuh bukan terakhir sih, waktu itu sempat jadi jurnalis. Itu karena berangkat dari gue sama kayak Depo sebenarnya. Kayak gue generalis pas udah masuk kuliah. Gue suka motret,
gue suka main musik juga, gue suka baca buku tadi. Nah itu starting point kenapa gue jadi kayak suka tentang politik gitu-gitu. Gue juga anak BEM yang tukang mendemo itu. Sampai akhirnya gue ngerasa langkah ke diplomat itu cukup cukup sekarang cukup berat gitu dengan background gue dan kampus gue sih, karena Tapi masih mau gak? iya masih gue emang itu kayak apa ya, tujuan Cita-cita gitu ya? cita-cita pokoknya gue bakal coba ke sana, masuk gak masuk gitu. Tapi ya namanya juga cita-cita, tapi kalau dilihat sekarang kayaknya gue nggak yang, bukan yang kalau dibandingin sama anak HI yang lain tuh kayak ya udah sosok aja gitu. Sama kayak Depo tadi, gue sekarang tuh generalis, mencoba semua hal yang gue bisa coba, yang penting ada manfaatnya buat gue, buat teman-teman gue, buat sekitar gitu. Anjir, keren dah gue. Jadi pokoknya gitu. Tapi kalau misalkan dirasa kayak jalurnya ke diplomat ada atau enggak, ada sih ada, cuman nggak yang sesuai ekspektasi gue yang kayak oh gue magang di Kemlu langsung jadi diplomat gitu, kayaknya nggak bisa. Karena pertama dari bebannya udah kerasa sebagai anak AI, diplomat tuh kayak gimana segala macem. Apalagi gue ada cukup introvert, gue lebih menikmati waktu-waktu gue sendiri dan agak malas untuk, bukan malas sih, lebih pokoknya ya lebih pengen sendiri. Dan ya kalau jadi diplomat harus banyak ngobrol kan, sebenarnya gue banyak ngobrol juga, cuman kadang tuh kadar ngobrolnya dikurangin. Nah itu menurut gue itu yang agak jadi jauh dari ekspektasi gue waktu dulu. Karena dulu tuh gue ekspektasi kuliah tuh gue mau jadi presiden mahasiswa gitu-gitu. Tapi sekarang iya, tapi sekarang tuh jadi kayak ngelihat realitanya. Ih jangan digituin apa nanti. Kurang deket. Ya udah ya. Kedengeran. Ya pokoknya tadi kan pengen jadi kayak Presma gitu-gitu, tapi pas ngeliat realita aslinya di kampus kayak gimana Gue begini. Geser Nan. pas gue ngeliat di kampus ternyata realitanya A B C D E F G, gue jadi malah menghindari dari itu gitu. Dan malah cenderung kayak gue sekarang kan gue lagi suka lari segala macam, foto konten gitu-gitu. Nah, makanya lebih ke sana. Tapi kalau ditanya mau jadi diplomat juga masih mau dan bakal diusahain kayak gitu sih dari gue. Kalau lu gimana Sal? Lu sejauh ini apa Kalau kabar? gue, nih, Dengan dulu kan pas SMA nggak sih? Iya. Dulu waktu SMA pengen jadi apa? Jawabannya sih gue kayaknya sama kayak Depo gitu deh. Kayak ya gue tuh gak yang spesifik kayak pengen jadi ini gitu. Tapi lebih ke apa ya, Emang kayak bidang art gitu gak sih? bidang art Kayak gitu apa, aja jangan lupa kayak kan. sosial Kayak aja dari gitu. kita emang hampir gak ada yang pas ke IPA gitu. Karena Betul. semuanya emang takdirnya udah masuk IPS. Iya benar. Kita kayak jiwa-jiwa anak sosial gitu loh. Lebih ke kayak gitu sih, nggak yang spesifik pengen jadi ini gitu. Gitu. Tapi emang maksudnya gini, kayak even kayak kita udah tahu apa yang kita mau, tapi memang selama prosesnya tuh kita bakal banyak banget nemu hal baru gitu loh, yang akan jadi kayak mungkin itu adalah hal yang kita suka, atau mungkin kayak selewat kita pengen cari tahu dulu, kayak wondering gitu, kira-kira kalau misalnya kita ngedalamin ini kita suka nggak ya gitu. Karena memang untuk ke tahap suka itu juga prosesnya lumayan kompleks ya, apalagi kalau kita ngomongin kayak impian, mimpi gitu, ekspektasi kita misal kayak tadi gue pengen jadi dokter, tapi selama prosesnya itu ternyata susah banget, tapi kita nemuin alternatif yang lain, nah kita coba dalemin, ternyata kita cocok gitu. Jadi memang nggak hidup itu memang nggak kaku gitu loh teman-teman. Kayak banyak pohon-pohon yang kita lewatin di hutan, dan ternyata pohon-pohon itu juga ada daya tariknya sendiri, dan akhirnya kita coba untuk tahu apa sih pohon apa sih gitu ya. Menurut gue gitu ya, kayak memang prosesnya aja buat cari tahu itu semua gitu. Dan tentang ini gak sih, kayak dari semua hal yang kita coba tuh pasti ada satu dua hal yang kita rasa itu punya manfaat buat kita, dan at that time kayak pasti ngerasanya kayak ini jalur gue dah gitu. Pas kita coba itu ngerasanya kayak ada apa namanya, masa-masa capeknya gitu. Itu yang ngebuat kayak kadang kita ngerasa tuh di part-part yang kurang tepat aja sama, padahal itu emang kayak semua kerjaan gak sih kayak ngerasa kayak gitu, kayak ada capeknya. Terus kayak gue yang sekarang passion gue emang di akademis kan, dan gue juga kadang kalau Kita sebeda itu sih. iya maksudnya kalau gue tuh kan emang di bidang yang agak serius lah gitu. Dia tuh kayak pendidikan banget. Iya, nah gue juga kadang kalau harus nulis jurnal terus capek gitu.
kadang tuh pada akhirnya kan gue punya pelari ke foto, punya kelari segala Iya, macam benar. kayak gitu. Itu harus dinikmatin, apalagi Yes. ketika ya jangan terlalu ini, jangan terlalu, sebenarnya boleh ngejar mimpi tapi jangan terlalu kaku aja ke sana, harus bisa ke sana Lumayan kemari, fleksibel aja sih gitu, karena manfaatin banyak segala banget ini yang nggak sih. bisa dilihat. Nah, terus kalau misalkan dilihat dari realitas sekarang gitu ya, kita sekarang umur 23, gua masih dua. gue juga masih 22, 23. Iya, dan bulan ya. depan gue baru 22. Iya, kita sama-sama Juni ya, guys. Nah, sekarang tuh kalian merasa ada di jalur apa gitu gak? Atau misalkan kayak kapan sih kalian tuh mulai sadar kalau hidup tuh ternyata tuh nggak sesuai sama bayangan kalian waktu SMA gitu? Sama apakah masih nyambung dengan cita-cita kalian atau ya bayangannya gimana? Jadi gini, by the way gue udah 2 kali gagal. Let's say kayak gagalnya tuh mungkin bukan kegagalan serius banget, tapi gue pertama kali gagal itu di pesantrennya dulu, terus gue keluar. Itu kan juga, iya gue SMP dulu SMP tuh masuk pesantren dulu sebenarnya. Tapi gue baru tahu loh. Nah, emang Iya. tentu Gue bener nggak pernah cerita. Oh ya, jadi gue dulu Gue taunya dia kayak ya udah di apa sih di MTS itu MTSN loh. negeri. ya, nah sebelum ke MTS, backstory-nya adalah Apa gue lupa deh. mungkin lupa deh. Kayaknya gue udah sempet cerita tapi lupa. Oh, udah lama banget. Nah, jadi dulu tuh gue gagal di pesantren. Gue cuma 1 semester, terus gue pindah ke MTS, pindah ke sekolah lain. Gue nggak mau bawa instansi, teman-teman. Iya, maksudnya pindah ke sekolah lain. Dan itu salah satu pembelajaran yang meaningful lah buat gue untuk kayak milih untuk kayak untuk gue desain sesuatu, gue perlu pertimbangan yang banyak. Dan gue gagal lagi ketika gue masuk kuliah. Kedua kali dengan case yang sama. Gue masuk salah satu universitas dan akhirnya ternyata nggak passionate, akhirnya gue pindah lagi. Nah, menurut gue itu lumayan impact hidup gue, di mana gue bisa mikir kayak kayaknya memang terlalu banyak faktor yang harus kita hadepin gitu. Banyak banget intervensi, bukan cuma dari diri kita sendiri juga gitu, kayak bukan cuma dari lingkungan tapi dari orang tua, dari keluarga, dari pihak-pihak tertentu gitu. Nah, disitulah gue mikir kayak, oh berarti walaupun ini hidup gue, tapi gue nggak bisa kontrol itu 100%. Masih banyak dan nggak akan selalu mulus. Banyak hal yang jadi intervensi dari rencana-rencana kita, akhirnya kayak gak sesuai bayangan. Itu gue nggak bilang itu adalah sesuatu yang gak sesuai sama hidup gue. Itu cuma perjalanan aja yang harus gue lewatin gitu. Dan tadi gue mention kegagalan, sebenarnya itu bukan gagal ya, itu balik lagi itu proses gitu. Kalau gue gitu ya tadi bayangan pas SMA dulu sama sekarang. Kalau gue tuh kan gap year ya, kayak kita sebenarnya kita bertiga gap year. Terus kayak dulu tuh bayangannya ya udah gue lulus, terus gue bercita-cita untuk masuk PTN impian, dan ternyata itu tuh gak terkabul. Terus juga kayak apa ya bayangannya gimana sih ya tadi sih kayak Anan gitu, kayak bener-bener masuk PTN terus gue jadi aktif dan segala macam gini-gini. Tapi itu kan kayak realitanya nggak seperti itu. Ya gue gagal juga masuk PTN gitu. Terus juga kayak apa ya, yang tadinya pengen banget nih jadi anak organisasi jadi enggak juga gitu. Itu banyak pertimbangan juga ternyata gitu. Nah itu sih kayak bayang-bayang dulu. Tapi kalau ya balik lagi sekarang lebih enjoy prosesnya sih. Dan ternyata di balik kegagalan tahun-tahun waktu itu tuh, oh ini jawabannya tuh ternyata sekarang ada kok gitu. Dari Tuhan kita ya guys pastinya. Kalau gue pasti teman-teman di sini juga sadar waktu gue ditolak SNM itu seberapa sakit hatinya gue. Karena dulu tuh emang gue nggak mau SBM karena gue nggak bisa matematika. Dari dulu gue nggak bisa matematika, jadi gue sangat menghindari tes itu. Ya gue nggak mau belajar. Gue juga matematika tuh bisa, tapi gue nggak mau belajar, nggak ada ketertarikan buat belajar di sana. Jadi gue menghindari SBM dari dulu, makanya gue ngincar. Pinggir banget sama. Gue itu ngincar SNM karena gue emang gak mau tes aja dulu. Terus akhirnya ternyata gak lolos kan. Ya lu tahu gue seberapa adore gue sama UI. Ya, seberapa adore gue sama UI, dan which is gue ketolak 3 kali.
Walaupun sebenarnya gue keterima di salah satu jurusan. Gue waktu SNM, SBM, sebenarnya di SIMAK tuh keterima. Cuman pilihan ketiga PPKB ikut. nggak ikut. Disimak keterima sembilan. 3 sosiologi. Tapi gak gue ambil karena menurut gue itu terlalu jauh lah dari apa yang di plan gue. Akhirnya gue milih hal yang sama kayak Depo dan kayak Salma. Itu gue nggak milih gap year. Kayak kita gap year. Nah itu tuh menurut gue itu titik-titik yang ngerubah kayak pandangan gue. Tadinya tuh gue kira tuh hidup yang kayak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Taunya A, B, C, D, B lagi, B, C, D, terus tiba-tiba ke C lagi. Dan itu sebenarnya ada dampaknya banyak. Kalau misalkan awal-awal bohong kalau misalkan kita nggak ngerasa downfall gitu. Apalagi reputasi akademis gue yang maksudnya secara akademis gue tuh udah kayak intuit banget. Tapi ternyata at the end ternyata hasilnya nggak sesuai sama yang bukan cuma gue, mungkin guru-guru harapin dulu, orang-orang harapin dulu, semua harapin dulu juga pasti kan gak sesuai kan. Akhirnya gue memilih waktu juga awal-awal tuh gue pertama kali kayak beneran gak mau keluar gitu. Itu bener-bener gue ngeliat kayak anjing gue gagal nih kayaknya nih. Tapi habis itu kan mulai ada chance baru tadi menemukan hal-hal baru di ketika kita downfall. Itu kayak gue ketemu sama belajar bikin kopi, gue ketemu sama fotografi, gue ketemu sama editing dan lain sebagainya. Itu yang membuat gue punya pilihan lain waktu itu. Walaupun akhirnya ketika di kuliah emang pilihan gue antara hukum atau HI, dan itu doang dua tuh. Karena emang tadi selama gue masih bisa stick to the plan, gue bakal jadi seorang diplomat, gue bakal ke sana. Ya itu sih yang ngubah beneran. Dan kehidupan di kuliah juga kayak ngubah sudut pandang baru yang tadinya juga kayak di kuliah tuh udah stick to the plan, kayak ada plan A, B, C, D. Ternyata pas gue lihat si A ini ternyata terlalu buruk buat gue, dan beberapa hal yang sebenarnya kayak nggak cocok lah buat gue. Akhirnya gue ninggalin itu dan memulai hal lain lah yang menurut gue mungkin secara karir itu tidak terlalu nyambung dengan diplomat gue, cuman gue ngerasa itu lebih aman aja buat diri gue. Nah itu sebenarnya yang apa ya, apa namanya, gelombang hidup itu yang kayak akhirnya gue sadar oh ternyata nggak selalu sesuai ekspektasi, dan pelajarannya adalah kita harus bisa adaptasi gitu. Nih tapi menurut kalian tuh kenapa sih cita-cita tuh kayak berubah, atau misalnya karena realita atau karena lingkungannya gitu, atau kita yang berubah. Nah terus kayak makin gede tuh kayaknya kita makin realistis gak sih? Ya itu menurut kalian gimana tuh? Gue ya tadi karena terlalu banyak hal di dunia ini ya. Bahkan kayak apa ya, semakin lama kita semakin sadar juga nggak sih kayak oh ternyata memang dulu kita kayak obses sama satu jalan aja, which is kayak lu mau di UI kan Anan ya, lu mau di mana sih dulu? Iya, UI Unpad gitu kan. Ternyata seiring berjalannya waktu kita kebuka kok kalau misalkan mungkin gini, let's say kalau kampusnya nggak sesuai, mungkin kita bisa embrace sama suatu hal yang lain gitu kan. Mungkin kita bisa aktif di luar kampus, kita bisa coba ikut sesuatu kayak misalnya kita jadi relawan. Karena balik lagi kayak gue akan embrace itu semua dengan cara gue untuk bikin gue tenang, at least buat diri gue sendiri. Kayak misalnya gue ikut organisasi, gue ikut volunteer, pokoknya gue aktif secara sosial sebagaimana yang seharusnya ya mahasiswa gitu kan. Nah itu banyak hal yang kita nggak kepikiran, tapi setelah kita jalanin ternyata oh banyak ya yang lain gitu sih. Kayak stuck aja, kalau misalnya kita stuck aja di satu tempat, justru itu yang bikin kayak kita mikir bahaya, bakal bikin kita mikir ternyata jahatnya adalah kita mengisolate diri kita sendiri gitu. Kita mengisolasi diri kita sendiri. Kalau gue dulu pernah ada di pace-nya gitu loh. Misalkan kita tuh stuck di hal itu, ketika hal itu nggak kita capai, kita tuh malah benar-benar down gak sih biasanya? Depres tuh sedih gitu. Iya benar. Kalau gue sama sih. Gue waktu udah tahu gue masuk UPN-VJ, gue udah tahu banyak oportunitas yang sebenarnya gue bisa dapetin lebih, gak bakal bisa dapat. Karena gue coba embrace keluar kayak. Dan untungnya teman-teman gue yang sekarang deket banget di UPN tuh dia beneran mindset growth gitu. Dan itu yang ngebuat gue juga pengen bukan ngejar mereka sih, pengen sama aja pace-nya sama mereka. Ada teman gue yang kayak udah mulai bikin karir segala macam, gue juga makanya ngejar ke sana. Ketika gue inian di luar, ikut organisasi di luar tuh banyak oportunitas dan
realitas baru yang kita terima gitu. Karena mindset growth tadi, karena di awal gue mikirnya kayak harus kayak gini, ternyata ada banyak banyak jalan baru gitu, dan ya udah itu yang sekarang gue nikmatin gitu. Tapi ada gak sih hal yang kalian sedihin gitu, tapi sekarang tuh malah disyukurin? Dulu tuh pengen masuk masuk UI banget, itu UI itu kayak apa ya bahasanya, standar gue yang tertinggi gitu, dan at the end gue malah Tapi lu juga jatuh. di sisi lain pengen. Iya, gue jatuh ke salah satu tempat yang gak pernah ada di bayangan gue bakal ada di sana. Gue sempat kepikiran abroad juga, tapi ternyata keterbatasan banyak hal lah pokoknya. Akhirnya gue harus terdampar di satu tempat yang gue nggak pengenin. Ternyata realitasnya adalah gue menemuin diri gue yang lain gitu. Gue mampu embrace perspektif lain gue. Tadinya tuh mungkin kalau misalkan di UI gue nggak kenal sama teman-teman gue yang sekarang yang bisa ngerubah mindset gue yang tadinya gue ngerasa akan sangat, untuk gue pribadi ya, mungkin gue akan sangat keras, gede kepala, apa sih namanya, besar kepala kalau misalkan di UI gitu. Tapi di sini karena gue tahu banyak kekurangan yang gue dapetin, tapi di sisi lain ada kesempatan gue untuk growth, itu ngebuat gue mensyukuri hal kayak rasa ketertinggal secara apa ya, secara gue tidak menilai saya UPN VJ itu buruk dari UI, enggak, cuman in fact ya kan begitu kan, secara ranking dan sebagainya. Iya. Dan tapi itu nge-embrace gue untuk ngejar kayak gue harus senilai sama anak-anak UI gitu, ngerti gak sih? Nah itu makanya gue mencoba ngejar entah di apapun lah pokoknya di yang bisa gue kejar dari situ. Nah itu yang gue syukurin. Mungkin kalau di UI gue udah kayak gue udah anak UI, udahlah chill aja, chill, udah pasti Udah aman bagus, gitu. Iya, udah anak UI, iniannya banyak. Kalau di UPN tuh kayak ada rasa Terus berjuangnya selalu gitu. belajar terus. Ya ada buat kayak nggak cukup Jadi gitu. secara langsung lu Nge-push diri gue dari mungkin ya, kalau misalkan gue dewi gue nggak bakal nge-push sekuat ini gitu, apalagi dengan saingan yang banyak gitu, dengan kayak gue nggak bisa show off gitu, ngerti gak sih? Dan di UPN tuh gue ngerasa kayak gue dikasih panggung untuk nunjukin kapasitas diri yang dengan panggung yang lebih besar gitu, dan itu yang gue syukurin, dan gue bisa alhamdulillah bisa sedikit memanfaatkan dan mungkin segera lebih jauh lagi kayak gitu. Kalau dari Depo gimana? Kan lu yang paling, menurut gue di antara kita tuh Depo tuh salah satu yang paling liuk-liuk jalurnya gitu. Iya, karena apa ya, menurut gua enggak di akademis tapi gua banyak pengen tahunya gitu loh tentang banyak hal. Tapi mungkin gak di akademis gitu. Makanya dari dulu gua realize. Makanya tadi gue setuju banget Anan yang bilang kayak kalau gua nggak di UI, mungkin gua nggak akan nge-push itu. Sama kayak gue juga gitu. Mungkin kalau misalkan gue nggak di kampus gue yang sekarang, gue nggak akan embrace dengan segala hal yang mungkin udah gue jalanin sekarang. Dan hal yang gue syukurin adalah ya sekarang gue simply gue punya porto aja. Ya simply gue punya porto. Gue push myself to be better of fashion, to be better aja gitu loh, to the best version of me gitu. Jadi kayak emang nggak ada pilihan buat gak bersyukur sih kalau gue. Justru kalau misalkan ada pilihan untuk gak bersyukur, mungkin gue akan gak bersyukur. Tapi karena gue menghapus pilihan itu, jadi namanya lewat, gue akan selalu bersyukur. Apapun jalannya, mungkin downfall ada. Kadang-kadang gue ngerasa kok kayak gini, kok kayak gitu. Tapi itu pace. Iya, tapi itu cuma fase kok. Gue percaya kalau misalkan intentionally kita udah baik dari awal, yang namanya sedih, yang namanya jatuh, yang namanya gagal, itu cuma fase. Karena gimana pun keadaannya kita akan tetap maju gitu loh. Menurut gue gitu. Jadi guys, hapus gak bersyukurnya, terus bersyukur. Walaupun apa ya, di titik yang paling rendah, lu harus tetap bersyukur. Mungkin sometimes lu bisa mikir kayak, gue tuh kok gue gini-gini aja ya, kok gue kayaknya stuck, sedangkan teman-teman gue kayaknya tuh udah lebih maju cepet banget, udah ke garis finish. Mungkin menurut kalian, toh padahal orang ngedefine garis finish aja tuh beda-beda gitu kan. Jadi bener, jadi kayak ya udah, yang penting kita nyoba, yang penting kita mulai. Kapan kita ke garis finish itu between kita dan diri kita masing-masing aja gitu teman-teman, menurut gue ya. Oke nih.
kalau misalkan bisa ngomong gitu ya ke diri kalian SMA, nih kalian tuh mau bilang apa sih? Kalau mau bilang ke diri gue SMA, gue sih mau bilang kayak gak apa-apa kok Sal, kayak lo tuh gagal gitu. Gue ngerasa kayak setiap kegagalan tuh nanti ada hal baik kok ke depannya gitu, di depannya. Gak mungkin gak usah ketawa. Kayak gak mungkin lo tuh gagal terus, ngerti gak sih? Pasti ada titik poinnya, pasti ada kemenangan di kegagalan itu gitu. Bab. Itu untuk diri gue SMA. Yes, girl. Karena dulu tuh bener-bener kayak gagal tuh bener-bener nangis banget, bener-bener dipikirin, bener-bener takut. Ya sekarang ya udah slow, gak usah terlalu terburu-buru juga gitu. Lebih ke gimana caranya keluar dari situ. Iya, Jadi betul. nyari jalan keluar ya. Iya benar. Solusinya tuh harus gimana gitu. Ya betul, it's okay untuk gagal. Buat anak waktu SMA kayaknya gue mau bilang jangan takut untuk mengambil jalan baru atau jalan lain atau jalan-jalan yang penuh dengan resiko. Karena gagal itu gue ngerasa sekarang tuh udah ngebentuk gue, jadi apapun yang bakal dilewati nanti nikmatin aja dan dari situ ambil pelajarannya dan tetap bersyukur aja dengan apa yang didapatkan hari ini. Kayak gitu juga. Kalau Depo apa? Buat Devo kecil. Gua kecil, memang gue SMA jauh lebih kecil daripada sekarang teman-teman. Kayak enggak, sebenarnya kalau gue ngerasa gue lumayan slow ya waktu SMA. Justru titik paling slow di hidup gue adalah gue masih SMA. Jadi gue mau ngomong ke Dev waktu SMA adalah good job, udah menikmati sebagaimana seharusnya, udah nikmati semua part di masa-masa SMA dengan baik, udah seneng, udah seru-seruan bareng teman-teman, udah kenal sama banyak orang, udah explore banyak hal. Karena gue ngerasa balik lagi titik yang dimana gue ngerasa gue paling bebas gue paling bebas adalah gue masa SMA. Gue kayak terbebas dari segala macam pikiran. Mungkin karena fase sekarang jauh lebih berat gitu kan, jadi kayak yang berat-berat serahkan ke lu yang sekarang gitu. Yang di SMA good job lah gitu. Terakhir dong gue juga. Gue mau ngucapin apa ya? Sama juga terima kasih udah membuat mindset gue yang sekarang itu seberani ini, karena dengan ekspektasi dulu itu ngebuat gue juga nge-push diri gue yang sekarang. Jadi jangan takut. Kalau ini bisa dengar sama Anan yang dulu, jangan takut apapun, pokoknya hajar aja karena kita nanti dibentuk sendiri dari apa yang kita hadapin. Oke, terus terakhir nih, menurut kalian sekarang nih umur kita kan 22-23 ya. Definisi sukses menurut kalian tuh sekarang apa sih? Define sukses tiap orang pasti beda-beda ya. Tapi menurut gua sukses itu fase dimana gua udah bisa mungkin kalau anak psikologi enggak sih, maksudnya kayak fase acceptance gitu loh, dimana kita sudah bisa menerima semuanya dengan lapang. Itu yang pertama. Yang kedua, dimana kita sudah bisa membahagiakan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang kita sayang. Itu sih sukses menurut gua. Mau materi atau bukan suatu hal yang material ya, kayak uang dan lain-lain ya, pokoknya kita bisa membahagiakan kita dan diri kita dan orang-orang yang di sekitar kita. Kalau sukses menurut gue, ini dari Salma umur 22 tahun ya. 23 udah 23 sekarang gila. Enggak, gue 1 bulan oke. Oh ya, kayak 23. Kalau sukses menurut gue itu apa ya? Kayak ya sukses menurut gue bisa bermanfaat sih. Kayak mungkin kalau secara finansial udah bisa stabil juga, masnya udah yang kayak apa sih, gak ketergantungan sama orang lain juga, bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Menurut gue sih menurut gue sukses itu tentang ketenangan. Jadi kayaknya definisi sukses gue itu ketika gue bisa bangun tidur sama menuju tidur tanpa gue harus
buka laptop, tanpa gue harus nge-push diri gue untuk melakukan hal yang menurut gue berat secara material dan juga secara mental. Itu menurut gue halo itu siapa Bile? Itu yang gue pengen capai, entah itu apapun lah pokoknya, entah itu secara materi, entah itu secara tekanan apapun. Gue ngerasa itu definisi sukses gue. Yang kedua tadi, gue bisa bermanfaat buat banyak orang karena gue punya janji kalau misalkan gue punya kemampuan banyak hal, gue akan mencoba untuk mendahulukan ya sebenarnya diri gue, cuman gue ada beberapa poin yang gue tuh pengen ngasih sesuatu ke orang banyak gitu, karena apa yang udah ke Tuhan kasih ke gue sekarang kayaknya gue harus menyebar ulang seperti kata Hindia. Tapi unik ya, kayak ada 3 kata yang gua simpulkan. Satu kata menurut kita masing-masing tentang kesuksesan adalah menurut gua tentang kebahagiaan, menurut Salma tentang kebermanfaatan, dan menurut Ana tentang ketenangan. Oh my god, keren. Oke guys. Oke, makasih buat Anan, buat Depo yang udah berbagi cerita di podcast In Between episode 1 ini. Tadi seru banget sih, dan tadi Depo juga sempat menyimpulkannya. Kayak Bener-bener kayak glimpse of Ya. memories banget lah, kayak kita bisa nostalgia lagi masa-masa SMA, dan menurut gue itu emang golden pace-nya kita semua sih, kayak kita kenal aja kan di situ ya. Jadi Oke, jadi tuh di situ kita nggak ada di sini sekarang. Gue ngerasa masa-masa itu pas ketemu mereka semua ini tuh kayak gak bisa gue temuin lagi sekarang. Walaupun gue udah mencoba cari, itu hasilnya gak kayak yang sekarang gitu, ngerti gak sih? Kedekatannya, terus relasinya tuh gak kayak sekarang. Makanya gue tuh sangat bersyukur. say hi. BTW kita baru datang Bile. Karena dia baru kerja teman-teman. Wanita karir gitu. Nih, BTW kita tuh circle berapa orang ya guys? 7, tapi satu lagi bilang 6 orang ya, 6 orang kita. Nih sekarang ada Bile. Say hi Bill. Geseran Dep. Gak usah muncul aja. Boleh dudukin Depo ya? Iya. Nah, ini for 4 dari 7. Betul. Yang satu lagi di Semarang, yang satu lagi di Kalimantan, yang satu lagi di Arab. di Arab. Ya betul. Oke, jadi itu ternyata makin gede tuh hidup tuh bukan soal semuanya berjalan sesuai rencana kita ya guys. Jadi kadang kita cuma lagi belajar nerima kalau kadang kalau arah hidup kita tuh bisa berubah gitu ya. Terus dan mungkin itu tuh nggak apa-apa gitu. Jadi it's okay, betul. Ditambah kita masih muda gak sih? Masih banyak proses. Ya betul. Oke. Nah, karena waktunya ini udah habis. Oke. Thank you udah dengerin In Between podcast nih. Kalau kalian coba komen kalau kalian dulu pengen jadi apa dan sekarang tuh realitanya seperti apa. Segitu dulu dari kita. Bye bye. Bye bye. See you in episode 2.